Ada pertanyaan menarik nih ya. Gimana kalau udah terlanjur nikah ya, di awal nggak ada masalah, kemudian setelah menikah ternyata dari suami ada masalah tuh, terutama ada kendala. Kendalanya adalah terkait adaptasi sama keluarga si perempuannya ya. Jadi ngerasa, nah ini kata kuncinya nih, ngerasa kurang welcome gitu sama kakak-kakak saya ya. Jadi hampir nggak pernah nengok. Terus gimana ya? Apa itu masih bisa dikompromikan? Nah, sebelum kita bahas dan jawab ya curhatan dari sahabat kita ini, mau ngasih tahu juga, jangan lupa di tanggal 18 November nanti akan ada event Inner Peace secara offline ya, buat teman-teman yang kemudian suka overthinking, galau, nggak punya kendali sama diri, terjebak dalam life trap di kehidupannya, kemudian mungkin ngerasa punya isu inner child. Yuk kita sama-sama coba untuk atasi, ulik, supaya kita kembali sadar, kenal, dan punya kendali lagi sama diri ya. Nah, kita masuk ke Q&A dan curhatan sahabat kita ini, teman-teman. Kalau kemarin, di video kemarin, teman-teman bisa scroll reels ini atau video di bawah ya, video-video sebelumnya saya pernah bahas tentang yang penting dari menikah itu adalah menikahkan dua keluarga ya. Artinya keluarganya pasangan kita adalah keluarga kita juga. Nah, itu tuh ternyata dalam artian yang saya mau katakan itu khusus dan spesifik kepada orang tua ya, artinya orang tuanya dia, orang tuanya kita. Nah, cuman memang ada batasan, ada boundaries, yaitu kita perlu tahu, terutama buat yang muslim, bahwa orang tuanya orang tua kita, iya betul, tapi kalau saudaranya itu masih bukan muhrim sama kita gitu ya, terutama kalau lawan jenis misalkan gitu. Nah, dan yang menarik ini, di literatur review soal relasi sama keluarga pasangan, itu yang sangat ngaruh sama kehidupan keluarga dan rumah tangga adalah hubungan kita, relasi kita sama mertua. Artinya kita ternyata wajib ya. Kenapa kata-katanya wajib? Karena efek psikologisnya ngaruhnya kuat banget. Kita tuh wajib punya relasi yang bagus, hubungan baik sama mertua. Itu wajib, karena ngaruh ke kehidupan kita, kehidupan rumah tangga, ke pengasuhan, ke pendidikan anak, juga kesehatan mental kita dan juga anak gitu. Itu ngaruh banget. Nah, tapi yang menarik kayak gini, riset-riset terkait dengan sibling ya, atau saudaranya dari pasangan kita, itu ternyata tidak menunjukkan signifikansi sama kehidupan kita. Nah, ini menarik nih. Dan artinya apa? Artinya gini, kita sebetulnya tidak perlu untuk dapat penerimaan yang berlebihan, harus akrab gitu ya sama saudara-saudaranya pasangan kita, tuh nggak harus. Yang harus tuh apa? Sama orang tua. Jadi, nah tapi kalau di kasus ini membuat kita ngerasa tidak diterima sama kakak-kakak ya, kakak-kakaknya dari pasangan, dan kemudian berimbas pada buruknya relasi kita sama orang tua, nah itu yang bahaya. Nah, makanya di jurnal-jurnal penelitian soal relasi itu pentingnya kita menjaga hubungan baik sama saudaranya dari pasangan kita, bukan karena saudaranya pasangan kita itu akan ngasih efek ke kehidupan kita, bukan, tapi akan ngasih efek ke relasi kita sama mertua. Nah, ini yang ngaruh. Jadi, salah satu tips dan trik cara kita untuk bisa dekat mertua adalah apa? Kolaborasi sama kakak-kakak, sama saudara-saudara dari pasangan kita. Supaya apa tadi? Urusan-urusan nengokin orang tua itu kita bisa kolaps bareng. Jadi, secara psikologis, secara relasional, nggak ada pengaruh apa-apa kita dekat atau nggak dekat, diterima atau nggak diterima sama kakak atau adiknya pasangan kita. Nggak ngaruh sama sekali. Tapi keberadaan mereka ngaruh sebagai mediator atau moderator, sebagai mediator, terutama kalau istilah psikologis ya, variabel psikologis, sebagai mediator atau jembatan untuk memperbaiki hubungan kita sama orang tua, sama mertua ya. Jadi kalau pengen sukses dalam mendekati mertua, sukses punya relasi yang bagus sama mertua, kita harus punya kolaborasi sama saudara-saudara dari si pasangan. Walaupun tujuannya bukan supaya dekat sama mereka, bukan. Tujuannya supaya akrab dan dapat bestie sama mereka, ngerasa mereka tuh adik dan kakak kita yang hangat, bukan gitu, bukan. Goals kita adalah menjadikan mereka kolaborator untuk apa? Untuk sama-sama bisa dekat sama mertua dan orang tua kita. Itu goalsnya. Karena yang terpenting adalah relasi sama orang tua. Nah, makanya kalau cerita dari sahabat ini yang kemudian jadinya
hampir nggak pernah nengokin tuh kan, ya buruknya hubungan sama sibling, sama saudaranya pasangan kita membuat kita otomatis jauh dari orang tua. Nah, yang buruk yang mana? Yang buruk tuh bukan diterima sama saudaranya. Yang buruk itu jauh dari mertua dan orang tua. Itu yang harus diperbaiki dan dibenahi. Caranya gimana? Cara mengakselerasinya supaya cepat ya lewat itu, lewat saudara kandung dari pasangan kita. Gitu ya. Nah, itu yang penting yang perlu dipahami. Barangkali ini, makasih yang udah nanya, karena soal ipar ini jarang banget banyak orang yang bahas gitu ya. Padahal ini variabel penting peningkat atau penurun hubungan kita sama mertua ya, variabel saudara gitu. Terima kasih. Oh ya, apalagi kalau teman-teman bisa konsolidasi, koordinasi bareng sama saudara-saudara ya, saudaranya pasangan. Jadi kita bisa giliran nengokin orang tua, ngurus orang tuanya, jadi asik banget, dan orang tua pun jadi hangat, nyaman karena tiap hari berasa diurus, tiap hari berasa eksistensinya hadir. Karena ketemu anaknya terus, relasinya jadi bagus ke semuanya. Kolaborasi dan komunikasi itu harus bagus. Bukan untuk deket sama merekanya ya, bukan untuk deket sama adik dan kakaknya, bukan supaya jadi bestie, bukan. Tapi supaya deket sama orang tua. Itu kata kuncinya. Ada cerita yang sama? Boleh DM atau chat di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ikutan Inner Peace tanggal 18 November, daftar ke Sintesa Wellness ya. Pamit mundur, sampai jumpa di video selanjutnya.